Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama, disunnahkan bersiwak atau bisa menyikat gigi ketika berwudhu, yakni sebelum memulai wudhu, berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudhu. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak atau menyikat gigi setiap hendak wudhu. HR di bawah puntung nomor 16, Ahmad, atau hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 70. Jadi menggosok gigi, kalau tidak ada, kata sebagian ulama, kalau tidak bisa gosok gigi kayak lagi di kantor gini, nggak ada bawa siwak, maka minimal masukkan jari telunjuk untuk membersihkan gigi, ya, sehingga membantu nanti pada saat sholat berzikir kepada Allah, membaca Al-Fatihah dan seterusnya, baca Al-Quran atau berbicara sama orang tidak akan mengganggu dengan bau mulut itu. Yang kedua, disunnahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum atau di awal melakukan wudhu, ya. Tadi sudah kita bilang, jadi seperti 6 kali dia saat cuci tangan. 3 kali pertama selain wudhu itu adalah sunnahnya, sebagaimana telah diterangkan, lihat gambar 1 dan 2, kecuali apabila ia baru bangun dari tidur. Kalau baru bangun dari tidur, maka ia diwajibkan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum wudhu, karena terkadang di tangannya ada kotoran atau najis sedangkan ia tidak menyadarinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, dan janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia terlebih dahulu mencuci keduanya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Ada puntung nomor 17, HR, hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya kalau bangun tidur wajib cuci tangan, ya. Pernah ini ada orang yang mengolok-olok hadis ini di Irak di zaman dulu. Dia mengatakan, memang ada apa dengan tangan saya? Kan tidak apa-apa. Subhanallah, besok paginya dia bangun dan dia bertobat, akhirnya dia temukan, maaf, tangannya ada di duburnya. Makanya sunnah Nabi SAW sebelum aktivitas sebab pada saat bangun tidur cuci dulu telapak tangan. Ya, ini mirip juga dengan memasukkan air ke hidung pada saat bangun tidur. Siapapun yang bangun tengah malam ngantuk, ada waswas syaitan, kecuali memang kita kurang tidur, ya. Tapi kalau kita sudah tidur cukup, normal tidur itu 3 jam ke atas sudah cukup. 3 sampai 6 jam itu sudah sangat bagus. Kalau sudah 3 jam ada tidur masih mengantuk, mau bangun sholat, maka coba ambil air masukkan ke hidungnya. Jadi seperti itu disentuhkan, ataupun mau istinsyak dihirup bagus. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur maka semestinya dia mencuci hidungnya, karena syaitan bertengkar di situ. Yang ketiga, disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak, tadi menghirup air di hidung, yakni melakukannya dengan kuat sebagaimana telah dijelaskan. Yang keempat, ketika membasuh wajah disunnahkan untuk menyelat-nyelati rambut yang ada di wajahnya, apabila rambut itu tebal sebagaimana diterangkan, lihat gambar nomor 7. Yang kelima, sunnah Nabi SAW juga ketika membasuh tangan atau kaki, disunnahkan untuk menyelat-nyelati jari jemari berdasarkan sabda Nabi SAW, wa khallil bainal asabi', dan selat-selatilah antara jari jemari. Untuk nomor 18, HR, hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Albani atau Syekh Albani dalam Sunan Abi Daud nomor 629. Yang keenam, disunnahkan untuk membasuh anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu, yakni tangan atau kaki kanan dahulu sebelum tangan atau kakinya yang kiri. Yang ketujuh, disunnahkan untuk membasuh anggota wudhunya 2 kali atau 3 kali, dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Adapun kepala tidak usah diusap kecuali 1 kali saja. Disunnahkan untuk tidak berlebihan atau tidak boros dalam menggunakan air wudhu, karena Rasulullah SAW berwudhu 3 kali, lalu beliau bersabda, man zada faqad asa'a wa zalam. Barang siapa yang menambah lebih dari 3 kali maka dia telah berbuat buruk dan zalim. Hadis puntung nomor 19, hadis riwayat HR Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud nomor 123. Jadi di sini teman-teman saya sarankan kalau buka keran air, buka pelan-pelan, ya, jangan boros dan dipakai secukupnya. Dan pada saat misalnya dia lagi tidak butuh transisi dari satu gerakan pindah anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain, matikan dulu. Seperti misalnya kalau kita mau basuh kepala, tunggu untuk kaki, matikan dulu kerannya. Jalan besar-besar air mubadzir. Ini tidak boleh. Mubadzir dengan ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu seorang muslim batal dengan sebab beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, ada yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Kubul adalah kemaluan, dubur adalah bagian belakang, berupa air kecil ataupun berupa air besar ataupun buang air kecil. Yang kedua, kentut atau mengeluarkan angin.
Yang ketiga, hilang kesadaran, baik disebabkan gila, pingsan, mabuk, atau tidur nyenyak, di mana seseorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari dua kemaluannya. Kata ulama, umumnya ulama fikih mengatakan, kalau tidur terlentang, kalau tidur duduk, dia masih setengah sadar, mudah untuk bangun. Tapi kalau tidur sambil tidur, ini kemudian dia sudah lelap, berarti sudah batal wudunya. Adapun tidur yang ringan yang tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat, baik kemaluan dirinya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Misal dia menyentuh kemaluan anaknya kalau ibu-ibu, ya, tetap aja batal, nggak boleh kalau tidak ada pelapisnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Ada putut nomor 20 HR hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil nomor 117. Yang kelima, memakan daging unta. Karena Nabi SAW pernah ditanya, apakah aku harus berwudu karena memakan daging unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, benar. Putut nomor 21 HR hadis riwayat Muslim. Makan babat, hati, lemak, ginjal atau perut besarnya juga membatalkan wudu karena serupa dengan memakan dagingnya. Adapun meminum susu unta tidak membatalkan wudu karena Rasulullah SAW pernah menyuruh sekelompok orang untuk meminum susu unta zakat atau sedekah dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudu setelah itu. Putut nomor 22 hadits muttafaqun alaih. Sebagai bentuk kehati-hatian maka seyogyanya seseorang berwudu ketika telah minum kuah daging unta. Untuk di sini kita tidak makan ya, tapi kalau teman-teman lagi pergi umroh atau haji, makan daging unta, coba. Karena Nabi SAW pernah memakan dagingnya. Kalau kita lihatkan karena itu Nabi pernah makan dapat pahala. Dagingnya sangat enak gitu kan. Kalau kami bimbing umroh di travel kami, pasti kami umumnya jemaah pasti kami kasih coba makanan itu. Masukkan dalam paket travel. Tapi memang perlu diingatkan hukum syariah kalau habis makan, wudunya batal. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Teman-teman temukan banyak sekali artikel di internet sekarang, di Google ditemukan hikmah-hikmah banyak. Ceramah-ceramah itu banyak, tapi itu hikmah ijtihad orang. Intinya kita sebagai seorang muslim, mereka katakan batal wudu, ya batal wudu, selesai. Wudu aja lagi, kan gitu. Ada hikmah, gak ada hikmah, tetap saja kita mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Ya. Apabila seseorang muslim berhadas, yakni tidak dalam keadaan mempunyai wudu, itu namanya orang berhadas ya. Maka diharamkan kepada beberapa hal. Yang pertama memegang mushaf. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada penduduk Yaman, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadits putnot nomor 23 sini hadits riwayat Ad-Darqutni disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 122. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf adalah diperbolehkan. Tentu di sini mushaf maksudnya adalah Al-Quran utuh ya, kayak fisik begini. Kalau buku ini adalah Al-Quran utuh, maka tidak boleh disentuh kalau tanpa wudu. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi kalau di handphone antum beda, karena handphone itu adalah handphone bukan Al-Quran. Cuma salah satu aplikasinya adalah Al-Quran. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang yang mau masuk kamar mandi, dia mengatakan, Syekh, saya masuk kamar mandi WC, ada hajat saya mau selesaikan di sana, dan saya bawa handphone. Di handphone saya ada aplikasi Quran. Boleh nggak saya bawa handphone saya ke dalam WC? Kata Syekh, boleh. Dia penasaran, dia ulangi lagi, Syekh, saya bawa handphone, ada Al-Qurannya, boleh nggak? Kata Syekh, ya boleh. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali tetap dia bertanya, yang keempatnya kata Syekh, ini saya mau tanya, di kepalamu ada Al-Quran nggak? Dia bilang ada Syekh. Nah coba keluarkan juga. Artinya itu tidak mungkin. Kalau antum bawa fisiknya kertas, dalam WC nggak boleh. Gitu. Tapi aplikasi Al-Quran tidak ada masalah. Makanya ulama bedakan mana mushaf yang utuh dan mana yang aplikasi saja. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian yang kedua, sholat. Jadi orang dalam keadaan tidak berwudu tidak boleh sholat. Apalagi kalau antum tahu antum tidak wudu. Ini teman-teman, kalau ada yang ingatkan kita terima. Saya pernah masuk ke satu masjid, ada orang datang buru-buru mau ikut sholat. Padahal dia sudah dapat jemaah pertama, jemaah kedua. Dan dia wudhu pas depan saya depan masjid. Dia wudhu, kerannya dijalankan hanya sentuh-sentuhin air di kaki. Bajunya pun tidak tergulung semua sehingga siku ada tidak kena. Pas dia selesai saya bilang, akhi itu tidak kena. Oh iya, tetap aja masuk ke dalam sholat. Percuma, nggak diterima sholatnya. Buang-buang waktu aja. Gitu. Kalau dikasih masukan, akhi terima, jangan keras kepala ini. Ya, demi kebaikan antum, kita sih sudah bebas tanggung jawab, sudah ingatin kan gitu. Jadi nggak boleh sholat kalau tidak ada wudhu. Seseorang yang berhadas tidak boleh melakukan sholat kecuali berwudhu terlebih dahulu berdasarkan sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Putnot nomor 24, hadits riwayat Muslim. Yang ketiga, seseorang yang berhadas dibolehkan sujud tilawah dan sujud syukur karena keduanya bukan sholat, namun yang lebih utama adalah berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan keduanya.
Sujud syukur itu beritanya adalah hadis Nabi SAW yang dikatakan dalam hadis sahih, Nabi SAW tidak pernah menerima berita gembira kecuali langsung beliau sujud syukur. Dan ini tidak harus wudhu. Sama dengan sujud tilawah, ya antum baca Al-Quran, wasjud waqtarib, setiap ada kalimat sujud, gitu kan. Maka kita sunnahnya kalau lagi pegang mushaf atau kita pegang handphone tadi, misalnya kita dalam keadaan wudhu, tapi terlintas ayat tentang sujud, biasanya ada gambar mihrabnya kalau Quran sekarang, termasuk aplikasi di handphone, itu antum disunnahkan sujud. Maka sujud nggak ada masalah walaupun tidak ada wudhu, tapi lebih baik kalau punya wudhu, karena sujud-sujud ini, syukur dan tilawah ini tidak masuk dalam sholat, ya. Yang keempat, tawaf. Bagi teman-teman yang umroh dan haji, kalau lagi tawaf harus punya wudhu. Makanya teman-teman kalau tiba di Mekah, sebelum turun ke Masjidil Haram, masuk kamar mandi dulu, wudhu dulu. Setelah wudhu baru masuk. Batal, harus ulangi wudhunya, kemudian dia memulai lagi tawafnya. Seseorang yang berhadat tidak boleh melakukan tawaf sebelum dia bersuci lebih dahulu, berdasarkan sabda Nabi SAW, at-tawafu bil baiti sholat. Tawaf di Baitullah adalah termasuk sholat. Putnot nomor 25, hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 121. Juga karena Rasulullah SAW berwudu dahulu sebelum tawaf. Putnot nomor 26, muttafaqun alaih. Peringatan penting, sebelum wudhu, seorang muslim tidak disyaratkan untuk membasuh kemaluannya terlebih dahulu. Karena membasuh kemaluan itu baik kemaluan maupun dubur hanya diperintahkan setelah buang air besar dan buang air kecil. Adapun ketika hendak wudhu maka tidak termasuk dalam perintah tersebut. Wallahu a'lam.